Adipatin MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas SD Kecamatan Muntang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan Muntang, serta teman-teman MOOC Angkatan 22 yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil MOOC dari tanggal 13 sampai 21 Oktober kemarin dengan judul Seminar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi P3K Pemerintah Kabupaten Semarang Angkatan 22. Profil perkenalan, nama saya Yogi Pucoro Jati, biasa dipanggil Yogi, Pak Yogi. Di sekolah juga sering disebut dipanggil Pak Yogi gitu. Walaupun seperti ini tapi sudah dipanggil Pak. Untuk ini jabatannya pengadministrasi perkantoran, ini kerja di UPTDSPF SD Negeri Muntang 1. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Semarang. Visi mewujudkan Kabupaten Semarang berdikari, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Misi meningkatkan kualitas SDM unggul, dan ini misinya ada 7. Ini ada linknya, nanti kita bisa masuk di link semarangcup.go.id. Lanjut, Mbak Isti. Nilai budaya kerja pemerintah. Setiap pegawai ASN wajib berperilaku dan membangun budaya kerja dengan citra institusi. Dan setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya penerapan nilai dasar ASN berakhlak. Nah ini dari ini kita sebagai ASN harus dengan mutu bangga melayani bangsa, dan nilai dasar ASN berakhlak yaitu dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD. Di sini saya akan memperlihatkan visi dan misi UPTD SPF SD Negeri Muntang 1. Visinya yaitu terwujudnya sekolah ramah anak berlandaskan iman dan takwa, unggul dalam prestasi, terampil dalam iptek, berkarakter anak Indonesia hebat. Misinya ada 5. Kita bisa baca atau kita bisa berkunjung ke SD kita untuk melihat secara lengkap detail dari visi-misi kita. Selanjutnya Mbak Esti. Nah ini untuk SOTK, susunan organisasi dan tata kerja UPTD SPF Negeri Muntang 1. Ini dari kepala sekolah, dewan komite, dan dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru PAI, guru BJK, dan saya sebagai pengadministrasi pengantoran, selanjutnya penjaga, serta siswa dan masyarakat. Rencana hasil kerja RHK P3K Teknis Pengadministrasi Perkantoran di UPTD SPF SD Negeri Muntang 1. Yang pertama, rencana hasil kerja pertama, tercapainya laporan evaluasi administrasi hasil pelaksanaan dari 1. Pembuatan daftar hadir, 2. Pembuatan surat keluar, 3. Pengarsipan surat masuk dan keluar. Kegiatan 1 yaitu RHK pembuatan laporan daftar hadir. Yang pertama ada tahapan membuat format daftar hadir. Di sini saya memasukkan nilai kompeten. Selanjutnya mengecek dan input data daftar hadir setiap guru dan tenaga pendidikan. Saya adaptif, saya langsung beradaptasi, mengecek dan menginput. Selanjutnya meminta tanda tangan dari kepala sekolah lalu men-scan dan mencetak dokumen laporan daftar hadir yaitu akuntabel. Saya meminta legalitas dapat dipercaya, dan untuk outputnya yaitu laporan daftar hadir. Selanjutnya untuk RHK yang kedua, pembuatan surat keluar, yaitu tahapannya menerima perintah dari atasan, yaitu ibu kepala sekolah yang sekarang hadir di sini, Bu Rika, dan nilai yang saya masukkan nilai harmonis tentunya, dan selanjutnya menginput dan mencetak surat keluar. Itu saya secara kompeten, dan meminta evaluasi surat keluar dan tanda tangan dari ibu kepala sekolah. Outputnya yaitu surat keluar. Selanjutnya RHK pengarsipan surat masuk dan keluar, tahapannya menerima dan mengelompokkan surat yang masuk dan surat keluar. Selanjutnya itu ada nilai adaptif dan mencatat data surat masuk dan
keluar dalam buku agenda secara kompeten, meminta tanda tangan kepada kepala sekolah lalu men-scan dan mencetak buku agenda surat masuk dan surat keluar secara akuntabel. Dan outputnya yaitu arsip agenda masuk dan keluar. Dan di bawah saya cantumkan link bukti dokumennya. Itu bisa dibuka. Dan selanjutnya di slide selanjutnya, rencana hasil kerja yang kedua itu terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pokok pendidik, verifikasi dan validasi data. Yang kegiatan kedua yaitu sinkronisasi downloading secara rutin. 1. RHK pemutahiran data downloading. Tahapannya yang pertama pengumpulan data peserta didik baru dan mutasi serta guru tenaga pendidikan dengan bantuan rekan kerja. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan kerja untuk hal itu. Lalu menginput data tersebut ke dalam aplikasi downloading secara momentan dan melaksanakan verifikasi, validasi dan tarik data downloading secara akuntabel. Selanjutnya outputnya yaitu data downloading mutakhir. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu RHK sinkronisasi downloading. Tahapan pengecekan koneksi internet secara adaptif, persiapan data mutakhir untuk sinkronisasi untuk kepentingan organisasi. Jadi kita siapkan data itu, kita cek lagi sesuai dengan kepentingan organisasi kita yaitu SD Negeri Bintang 1 secara loyal dan pelaksanaan sinkronisasi data dan verifikasi keberhasilan sinkronisasi secara kompeten. Dan outputnya data downloading sinkron dengan data downloading dinas pendidikan pusat. Dan ini ada linknya, mungkin lain kali atau nanti bisa dibuka bukti dokumennya. Dan selanjutnya, rencana hasil kerja 3 yaitu terlaksananya pengelolaan manajemen perpustakaan sesuai dalam prosedur yang berlaku dalam rangka terwujudnya kualitas pengelolaan praktik pembelajaran guru. RHK manajemen perpustakaan. Tahapannya melaksanakan pelayanan dan penataan kepada murid sesuai jadwal yang saya berikan kepada rekan guru kelas. Itu nilainya ada 2 yang saya masukkan yaitu berorientasi pelayanan dan berkolaborasi. Selanjutnya menginput data anggota, input prestasi, buku kunjung dan peminjaman perpustakaan secara kompeten. Dan meminta tanda tangan setiap dokumen administrasi kepada kepala sekolah, lalu men-scan dan mencetak dokumen administrasi perpustakaan secara akuntabel. Outputnya yaitu laporan administrasi perpustakaan. Dan ini link bukti dokumen yang saya kerjakan kemarin. Rencana hasil kerja keempat, terlaksananya pengelolaan perangkat komputer dan memberikan dukungan teknis kepada pengguna seperti guru, siswa, dan staf sekolah. RHK pengelolaan perangkat komputer. Ada tahapannya, yang pertama melaksanakan pelayanan dan penataan perangkat komputer kepada murid, guru kelas, dan tenaga kependidikan yang menggunakan peralatan tersebut. Itu nilainya berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya mencatat data peminjaman perangkat komputer itu secara kompeten dan meminta tanda tangan kepada guru kelas dan tenaga pendidikan bukti setiap peralatan komputer yang digunakan menunjang pembelajaran untuk berkolaborasi dan meminta tanda tangan kepada kepala sekolah bukti legalitas akuntabel. Outputnya dokumentasi administrasi perangkat sekolah dan di bawah ada bukti dokumen RHK 4. Selanjutnya, rencana hasil kerja kelima, tersusunnya laporan bulanan. Mohon maaf Pak Kayon, ini di sini laporan bulanan saya buat RHK tersendiri, tidak masuk ke dalam ke RHK surat menyurat. RHK bulan laporan bulanan tahapannya menganalisis data laporan bulan bersama rekan atau atasan, nilainya kolaborasi, menginput data laporan bulanan dan mencetak secara kompeten dan meminta tanda tangan setiap dokumen laporan bulan kepada kepala sekolah dan memberikan laporan bulan ke keluarga sampai setiap bulannya. Outputnya dokumen laporan bulan. Dan ini dokumen. Kesimpulan, administrasi sekolah penting untuk layanan pendidikan dan akuntabilitas. Dibutuhkan ketelitian, koordinasi, dan tanggung jawab agar data akurat. Dan sebagai ASN, kita diwajibkan menerapkan nilai berakhlak untuk mendukung profesionalisme dan pelayanan terbaik
dalam mensukseskan visi misi organisasi, pemerintah, bangsa, dan negara. Dan ini dari saya, buah durian bijinya selasi. Minta cakepnya dong. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya jika ada pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Persilakan untuk Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Tuntang 1 untuk Ibu Rika bisa memberikan penguatan untuk operator sekolah yang ada di SD Negeri Tuntang 1. Saya hanya ingin memberikan aplaus pribadi saya untuk Mas Yogi karena beliau ini adalah jantung kami. Dan Mas Yogi alhamdulillah di sekolah luar biasa, selain tenaga administrasi sekarang sudah pinter untuk pengarsipan, pinter untuk membuat surat menyurat. Ketika Mas Yogi bantu saya untuk ini, siap Bu, seperti itu. Selain itu juga dia penjaga perpus, kita dibantu perpustakaannya, dan kami alhamdulillah Mas Yogi ini sudah membuatkan daftar tadi. Mungkin ada masukan untuk sekolah lain. Kami jadi Mas Yogi ini kolaborasi dengan guru-guru kelas, jadi kami buat jadwal kelas 1 masuk perpus hari apa dan seperti itu seterusnya. Jadi kami mengaktifkan siswa masuk perpustakaan dengan cara seperti itu, Ibu Bapak. Yang selanjutnya beliau juga seorang dapodikers sejati, sudah mulai belajar cepat dan semuanya administrasi ini luar biasa bagi saya. Sekarang ini sudah administrasi ini satu luar biasa. Nah, sini saya ingin memberikan penguatan kepada Mas Yogi. Tenaga administrasi memiliki peran yang sangat luar biasa penting untuk keberlangsungan sekolah. Nah, tanpa administrasi yang tertata dengan baik, seluruh kegiatan baik akademik maupun non akademik tidak akan berjalan dengan lancar. Administrasi bukan hanya sekedar mengurus surat menyurat atau dokumen, tapi juga tentang mengelola informasi, mendukung keputusan kepala sekolah, dan menjaga keteraturan sistem sekolah. Mari kita ingat bahwa tertib administrasi adalah cermin dari tertibnya manajemen sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih. Di sini di Dapodik itu peserta didik untuk periodik, penting untuk tinggi, berat badan, dan ikat kepala. Itu yang menjadi kendala, sering masih banyak warning. Nah, itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Itu berkolaborasi dengan guru kelas dan guru olahraga. Yaitu dengan cara saya membagikan format lingkar kepala, tinggi badan, dan seterusnya itu kepada guru olahraga. Dan guru olahraga itu baru menyampaikan kepada guru kelas masing-masing untuk melaksanakan pengukuran lingkar kepala dan seterusnya. Jadi habis dari situ data tersebut dikelola guru olahraga lagi sebagai laporan di guru olahraga, lalu dikembalikan ke saya lagi untuk penginputan data ke Dapodik tersebut. Dan itu sudah dilaksanakan itu di SD Negeri Tuntang 1. Dan itu berhasil, dan alhamdulillah di Dapodik tidak ada yang warning di dalam kegiatan tersebut. Cukup, Mas. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita minta pendapat dari Bu Ani sebagai mentor dan juga pengawas dari Korwil Tuntang. Kepada Ibu Ani kami persilakan. Kepada Mas Yogi kita berikan apresiasi ya. Ternyata tenaga operator ini tadi 5 pekerjaan, 5 RHK ya. Sementara ini dievaluasi sudah bisa terlayani semua, Mas. Alhamdulillah, paling tidak bisa terlayani. Tepuk tangan nggih. RHK-nya ada 5 dan bisa terlayani semuanya. Dan bahkan dari masing-masing RHK tadi untuk pengadministrasiannya sudah melalui scan. Ya, scan-nya itu scan biasa apa sudah scan barcode begitu, Mas? Scan biasa. Oke. Oh begitu, oke.
Iya, iya. Ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu untuk pendokumentasian itu seperti itu ya, jenengan lenggulei ora kangelan. Terima kasih Pak Yogi. Ya, mereka gue. Terima kasih. Tapi lihat ya, lihat yang disampaikan. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Pak Yogi, untuk agar menghemat nanti di laporan LHK ya, kayaknya perlu dipertimbangkan untuk kegiatan yang kelima yang lebih jadi satu, judulnya pengadministrasian pengelolaan administrasi sekolah. Kata nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aplaus untuk Pak Yogi yang tadi sudah memaparkan luar biasa pekerjaan beliau ya. Saya harap nanti kita semuanya bisa bekerja dengan hati untuk hasil yang luar biasa. Seperti itu Pak Yogi. Mungkin mau ditutup? Silakan. Terima kasih dari saya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.